Saya ingin menerjemahkan apa yang dijelaskan oleh Pak Karni soal Al Capone. Itu jauh lebih penting daripada saya makin kesal akibat dari caranya Bonyamin Saiman menjelaskan. Saya berharap tadinya 6 bulan dia bilang dia kontemplasi atau apapun, makin maju dan makin berani dan makin pintar gitu loh. Nggak taunya makin gak jelas. Ya kan? Makin gak jelas. Ya. Nah, supaya saya nggak terjebak pada framing yang dibangun oleh TV One, ya. Saya mau bicara dulu soal mulai dari zaman Fir'aun sampai sekarang. Ya. Kita semua harus ingat, dari semua benda-benda yang paling mahal dan dihargai selama berabad-abad itu emas, bukan timah. Saya ulangi lagi, emas bukan timah. Selain juga ada permata dan lain sebagainya. Emas penting sekarang ini. Ya. Jadi kita harus lihat, tapi sebelum emas ada soal minyak. Di mana kita pernah melawan mafia minyak. Sampai saya mau dibunuh juga. Kan? Saya nggak akan pernah lupa itu. Tapi saya mau ingatkan, emas penting. Apa hubungannya dengan kasus ini? Loh, walaupun tadi Benny bilang ini udah 20 tahun, tapi soal emas juga kasus Pak Bonyamin Saiman, dan Anda juga bicara, tapi kok nggak berkembang gitu loh. Bicaranya pendekatannya normatif, pakai benefit owner. Saya pikir tadinya Anda bicara benefit owner dan seluruh organisasi atau korporasi-korporasi itu hubungannya apa dengan pemeriksaan RBT. Misalnya yang sudah diperiksa di Kejaksaan Agung. Saya pikir Anda sudah lebih berani karena Anda tahu dan Anda pegang datanya. Jangan Anda bilang enggak. Saya tahu kan kita udah lama bergaul. Anda kan punya. Boya lebih dicerdaskan gitu loh. Ini waktunya menurut saya supaya semuanya jelas. Ya, kita nggak pernah mau main fitnah kan dari dulu. Nggak ada fitnah-fitnahan itu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi saya pikir tadinya mau menjelaskannya sampai kayak begitu gitu. Karena ada emas, bos. Dan ingat, kalau bicara pakai penjelasannya Al Capone, itu bukan cuma dari mulai menambang, tapi juga ekspor, impor. Emas juga kan bermasalah kan? Ya kan? Yang dipersoalkan, dan Anda juga ikut mempersoalkan soal pencucian uang, ratusan miliar juga, ratusan triliun, emas kan? Kok Anda nggak ngomong? Udah diwakili, Bang. Ya. Apa kita semua udah takut? Ya kalau udah takut ya kayak beginilah diskusi ini. Ya. Nah, kita harus mulai agak berani, real. Ini nggak main fitnah. Ini nggak main fitnah. Ini kita real aja. Ya. Nah, kalau mau ngomong soal importansi, ya kan, juga ada soal nikel, jutaan diekspor, yang nerima ekspor itu ngaku sekian juta, yang ngirim nggak ngaku. Anda juga kan ngomong tuh soal itu. Ya dijelaskan supaya kedaulatan rakyat ini untuk menuntut apa yang menjadi alasan untuk kita sejahtera dalam mendirikan negara ini, biar jelas bahwa ini semua dimaling. Jelas bos, karena mandat organisasi Anda juga begitu, sama seperti mandat organisasi saya. Harus lebih berani menurut saya. Ini waktunya rakyat bergerak, netizen dan citizen. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ini jelas. Jadi kedaulatan rakyat itu baru jelas kalau orang-orang yang memegang mandat, ya, mencoba speak up, menjelaskan ini. Jangan pakai polesan-polesan apa
Apalagi pendekatannya normatif begitu. Wah, susah kalau begitu. Saya mau masuk pada masalahnya sekarang. Ya. Sebenarnya pola-pola di mana militer juga mulai terlibat atau mulai dilibatkan pada lembaga-lembaga penegak hukum kita itu sesuatu yang biasa. Saya mau kasih ingat saja. Ya. Tadi Pak Benny ngomong cicak dan buaya. Itu dulu. Sekarang ini monster lawan monster, bos. Ya, cicak udah jadi monster, buayanya lebih jadi monster lagi. Ya. Coba Anda lihat tuh, Pak. Kita dipertontonkan ya, orang politik yang mengkader apa segala macam nggak bisa bertindak juga. Ini diperlihatkan kepada rakyat sekarang ini kan. Nah, dan kita mulai sekarang masuk ke penegak hukum. Kenapa saya bilang begitu? Waktu KPK juga kita konflik, tentara juga dimintain bantuan. Mahkamah Agung setelah bobol-bobol ketakutan, masuk protokolnya sekarang, lihat aja. Jadi Kejaksaan Agung juga begitu sekarang ini. Itu artinya apa? Tekanan dan ancaman, baik yang bersenjata maupun tidak bersenjata, masuk ke penegak hukum kita. Masuk, Pak. Nah, cuman yang ini lebih buruk lagi dipertontonkan, ya kan? Buruk lagi dipertontonkan. Dan yang dipertontonkan ini jelas, dua kesatuan, jelas. Ya. Detasemen 88 yang menjadi kebanggaan kita untuk memberantas terorisme, dan BRIMOB yang terus-menerus diperkuat oleh institusi kepolisian. Jelas nih. Dan saya mau ingatkan, dalam kasus ini, anggota Detasemen 88 itu tertangkap tangan. Saya mau ngomong hukum supaya nggak fitnah. Tertangkap tangan satu orang, walaupun yang satu lagi katanya perwira lari, kemudian yang 5 lagi walahu alam, ya kan? Tapi kan itu tertangkap tangan, jadi ini supaya nggak fitnah, proses hukum. Dan ingat, dia tidak langsung dilepas, walaupun sudah saling telepon antar pimpinan. Karena Pak Febri telepon kabar eskrim, nggak ada perintah. Nggak ada perintah. Jadi dia nggak langsung lepas. Dan ingat, saya seyakin-yakinnya, karena saya tahu Pak bagaimana kemampuan Pak Febri. Itu kan juga ada handphone, bos. Ya, isinya kan ada dong. Harusnya ini semua diproses, tertangkap tangan. Apalagi yang menangkap adalah polisi militer yang menjadi bagian dari penegak hukum di kalangan militer. Ya, tapi kan yang tertangkap ini polisi, sipil katanya. Ya inilah. Ngelawan orang bersenjata harus begini. Ya, ini jadi jelas supaya connect nanti apa yang dijelaskan oleh Ibu Koni. Ya, biar semuanya agak jelas ini. Nah, dengan segala rasa hormat saya pada institusi kepolisian, kami ini bertahun-tahun biasa, Pak, ngadepin BRIMOB yang disuruh-suruh. Biasa. Ya, diorder oleh perusahaan-perusahaan swasta untuk ngadepin kita di lapangan. Itu biasa. Saya kenyang, Pak. Apalagi kalau kita bicara di daerah-daerah konflik. Pengalaman saya bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan, saya biasa ngadepin ini semua. Ya, tapi pertanyaannya apa kita mau biarkan ini semua? Enggak, proses itu. Jadi yang tertangkap tangan, proses. Kan ada yang menangkap. Ada yang menangkap, Pak. Polisi militer kapasitasnya loh. Dan pasti kalau itu sudah ditugaskan untuk mengawal pejabat selevel bintang 3, Pak Febri, pasti pengawalnya nggak sembarangan dong. Apalagi berani nangkap. Ya dong. Dan saya kira tinggal diproses aja itu. Bagaimana? Jadi jangan penyelesaiannya ke istana. Masa penyelesaiannya ke istana, orang persoalannya juga sampai ke sono? Masa begitu? Jadi
Ini harus ditindaklanjuti ini. Jangan kalau giliran ke kita-kita semua, wah dicari kesalahannya dan apalagi tertangkap tangan Pak Bonyamin Saiman. Ini udah tertangkap tangan loh. Proses. Kalau ini tidak diproses dalam posisi tidak tertangkap tangan, maka yang terjadi adalah obstruction of justice. Ya. Dan saya harus ingatkan karena yang melakukan ini adalah orang-orang yang diberikan kewenangan oleh hukum dan oleh atasannya memegang senjata. Memegang senjata. Ya. Semua boleh bilang, oh nggak ada apa-apa. Ya. Tapi itu kan tinggal tunggu aja sebenarnya. Saya sebagai orang yang agak kesel lihat keadaan, sebenarnya saya menunggu tembak-menembak. Ya, kayak kejadian di Batam. Langsung tembak-menembak gara-gara minyak. Kita ngomongnya harus agak jelas lah. Ya. Nah, ini yang harus kita tuntut dan kita dorong. Kalau ini kita tuntut dan kita dorong, maka ketakutan pemberitaan, ya beritanya naik, medsos doang yang memunculkan seperti yang dikatakan Pak Karni, sudah bisa kita buka walaupun tekanan lebih lanjut. Orang-orang yang melakukan investigasi, ntar tunggu lo, tanggal mainnya lo, kena lo semua lo. Dan biasanya Republik ini kalau udah pada kena semua baru melawan. Ya. Menurut saya kita harus sudah mulai mendorong ini. Nah, menurut saya apa yang jadi begini. Saya mulai start karena Komisi 3 kita udah bicaranya menegakkan sesuatu yang mendasar. Saya kira Kejaksaan Agung ini baru mulai kelihatan tegak setelah DPR memberikan undang-undang kejaksaan yang baru, dia membangun kewenangan dominus litis. Karena sebelumnya saya biasa mendengarkan Kejaksaan Negeri ini dikepung reserse, Kejaksaan wah itu saya biasa dengar-dengar gitu. Jaksanya takut sama polisi, itu biasa. Biasa, tapi sekarang mereka membenahi organisasinya dan menegakkan kewenangan dominus litis dalam rangka pengendalian perkara secara khusus terutama soal-soal yang menyangkut tindak pidana khusus. Dalam hal ini yang saya mau bicarakan adalah korupsi. Banyak kasus. Sekarang itu pengendalinya adalah jaksa. Dan menurut saya, seorang Febri yang terhormat, Jampitsus kita bukan kaleng-kaleng, Pak. Jam terbangnya tinggi sekali ini. Dan menurut saya, dia terlampau beresiko sekarang ini. Walaupun saya lihat tensinya dia naikin, karena pada saat hitungan kerugian negara 300 triliun, ya, kerugian negara 300 triliun, dia yang tampil, Pak. Ini start yang akan menjadi acuan pembuktian membawa kasus ini ke pengadilan. Ya harusnya Bonyamin bisa lebih maju dari ini penjelasannya. Ini kan baru normatif ya kan. Kalau dia kan biasanya lincah begitu ya. Kali ini udah nggak lincah, mungkin udah agak kegemukan. Ya. Nah. Tapi ini kan akan berakhir terjadi pergantian. Dan saya kira hari ini bintangnya ya itu ada di Pak Febri. Dan menurut saya yang dihadapi oleh institusi kejaksaan sekarang yang dominus litis ini ya, saya harus bicara teori juga dan apa yang terjadi di dalam praktek. Selalu saja kita pada waktu yang lalu diperkenalkan Pak Karni, ini saya mau bicara gaya Al Capone ya kan, TSM. Sekarang ini kejaksaan TSMM melawan monster yang terstruktur, terstruktur, sistematis, masif, dan menggurita. Wah, ini perkembangan hasil perubahan revolusi mental. Ini hasilnya.
menggurita. Yang dulu cicak jadi monster, jago. Walaupun udah pensiun tetap aktif. Ya kan? Nggak aktif di negara, aktif di korporasi. Dengan segala rasa hormat saya pada senior, pada guru kita. Ya, TSMM. Ya. Jadi kita harus mendukung perlawanan ini. Cuma kan sekarang ini bedanya kita bukan cuma banyak wartawan yang takut, tapi kan banyak juga kita mengalami buser-buser yang nekat. Ya kan, yang harus kita bertarung. Tapi tidak apa-apa. Saya kira kita butuh keberanian yang lebih untuk mendorong ini. Dan harus diingat, kita menghadapi kelompok-kelompok bersenjata yang sah secara hukum. Dan sudah di-launching juga oleh Presiden Joko Widodo. Dia nggak segan-segan itu menggunakan seluruh kekuatan intelijen yang ada di negara ini untuk menganalisis partai-partai politik dan pengurus-pengurusnya serta dinamikanya. Partai politiknya bisa apa? Nggak bisa apa-apa, termasuk partai politiknya dia. Nggak bisa apa-apa juga. Jadi kalau Kejaksaan Agung ini dibiarkan, ya dia juga nggak bisa apa-apa. Menurut saya kan ini udah menggurita. Sudah menggurita menurut saya ini. Ya. Nah, ini nanti ada titik parahnya Pak Karni secara politik. Kenapa? Karena Kejaksaan Agung ini sudah jadi bancaan atau terlampau sudah jadi piara bergilir untuk dikuasai partai-partai tertentu. Dan sekarang partai pemenangnya kan udah agak berubah. Apakah Jaksa Agungnya juga berubah nanti karena penguasa partainya juga berubah? Kalau penguasa partainya berubah, saya kira bintang cemerlang kayak Febri Diansah lewat. Lewat. Tapi kalau dia terlampau kuat, ya tinggal kita tunggu apakah dia dilewatkan tidak secara politik. Biasa kan di negara ini melenyap-lenyapkan orang. Biasa kan? Jangan pura-pura nggak tahu, kita semua tahu. Jangan dong. Ya semua rakyat tahu. Nih tadi Pak Beni ngomong ini semua tahu. Ya tunjuk dong yang mana pengetahuan itu. Ya kan? Dan kekosongan pengetahuan rakyat diisi dong. Jadi pendekatannya jangan formal Pak Bonyamin. Diisi supaya kedaulatan rakyat itu cerdas untuk melawan. Baru Bapak dapat mandat untuk memperkarakan itu secara hukum. Ya. Jadi teori Al Capone ini lebih penting kita gunakan untuk membongkar dan membedah fakta yang selama ini terjadi. Jadi ini bukan cuma soal timah Pak Karni. Ini ada soal emas. Ya. Dan soal-soal yang lain yang sangat mahal yang dalam seluruh peradaban dihargai sebagai barang yang mahal, bukan cuma harganya, tapi dia bisa menjadi simbol bagi kita semua. Menurut saya begitu Pak Karni. Saya mohon maaf kalau terlampau panjang karena saya harus mengkritisi ini. Baik, terima kasih.